Gunawati, dan juga yang terpenting yang kami sangat muliakan dan sangat banggakan kepada para orang tua siswa siswi SMP TQ Abdurrahman bin Auf dan pada orang tua santri pesantren Tahfiz Imam Bukhari Boarding School Cipanas yang Masya Allah ya, 3 tahun kita bersama Bapak Ibu sekalian dengan berbagai macam suka dan duka. Serta yang terakhir yang kami sangat cintai kepada anak-anakku sekalian, Masya Allah, angkatan pertama dari lembaga di bawah naungan Yayasan Akbar As-Saleh, yaitu SMP TQ Abdurrahman bin Auf dan SMP TQ Imam Bukhari Boarding School, yang semoga Allah kumpulkan kita dan dudukkan kita bersama di jannah. Karena sesungguhnya semua usaha kita di dunia ini tujuannya hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Kita ingin sama-sama masuk ke dalam surga. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya tak lupa mengucapkan salamnya mukmin dan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak kurang semangat ya? Saya ulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu lebih senang mukmin yang kuat, yang semangat, ya, daripada mukmin yang lemah. Walaupun keduanya punya keutamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Pertama-tama tak lupa mengucapkan syukur yang mendalam dan sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini Masya Allah akhirnya melihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, para anak-anak sekalian. Generasi pertama lulusan dari 2 lembaga yang alhamdulillah dengan perjuangan biiznillah, dengan izin Allah, tidak ada satupun faktor dari kami, dari manusia, semuanya 100% dengan izin Allah. Izinkan saya mungkin bisa mengulas sedikit supaya kita sama-sama memiliki perasaan, ya, memiliki perasaan syukur yang besar. Dengan lahirnya satu lembaga Yayasan Akbar As-Saleh, kemudian di tahun 2020 Allah mengizinkan kita bersama membuka 2 lembaga, yaitu SDIT Abdurrahman bin Auf dan SMP TQ Abdurrahman bin Auf di tahun 2020 saat awal COVID, Bapak Ibu sekalian. Tapi Masya Allah, semua dengan izin Allah, Allah memudahkan kami membangun sekolah dan pesantren di lahan yang kemiringannya 90 derajat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mengingat awal pertama kali mendaftar, awal pertama kali datang ke belakang rumah sakit ya, yang Sanjaya di Bondol, baru ada masjid dan mungkin bongkahan-bongkahan
batu bangunan yang saat itu Masya Allah dengan husnuzonnya, prasangka baiknya Bapak Ibu sekalian, ada 112 orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sana. Padahal kondisinya waktu itu masih sangat memprihatinkan. Bangunan kelas belum jadi, apalagi asrama. Kantor nggak ada. Yang ada hanya bangunan masjid, itu pun belum nampung 100%. Tapi dengan kepercayaan dan prasangka baiknya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, semuanya bisa terjadi. Dalam bahasa firman-Nya pun fayakun. Ini betul-betul syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saat ini sudah 3 tahun, tidak terasa atau terasa Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu terasa nggak bayarnya, Bu? Sebagai manajer keuangan di rumah, iya. Terasa ya? Ada yang senyum-senyum, terasa. Bapak-bapak terasa nggak ya? Nganterin setiap hari yang di Abais. Masya Allah. Kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, yang mengajarkan kepada kita tentang agama ini, dinul Islam. Dan sampai hari ini alhamdulillah Allah menganugerahkan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, dan wali santri, wali siswa, serta anak-anak sekalian, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah Imam Bukhari penuh kursinya, berarti hadir semua. Abdurrahman bin Auf, Ikhwan, ada yang kosong? Penuh juga ya, Masya Allah. Kemudian yang akhwat, kelas akhwat nih, Masya Allah, ada yang kosong? Oh, penuh juga, Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Mungkin orang tua ada yang belum, ada yang tidak dapat kursi. Ya, mohon dimaafkan. Ini merupakan pertama kali, first time, kita mengadakan acara seperti ini di lingkungan Yayasan Akbar As-Saleh. Jadi apabila nanti banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pesan pertama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dulu ya. Tadi disuruhnya ngasih pesan-pesan. Seyogianya nasihat untuk wisudawan ini akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Subhan Bawasir. Namun qadarullah ya, qadarullah beliau berhalangan hadir karena hari ini beliau safar ya. Jadi tidak bisa menghadiri kegiatan hari ini. Namun insya Allah tidak mengurangi hikmatnya kita acara pada hari ini. Saya hanya menitipkan insya Allah dua pesan untuk orang tua, dan insya Allah ada 4 pesan untuk para wisudawan dan wisudawati. Siap menerima pesan-pesan Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak siap nggak apa-apa, saya skip. Kalau anak-anak sekalian siap menerima pesan-pesan nasihat, insya Allah siap. Benar siap? Saya ulangi, saya tanya, siap menerima nasihat? Siap insya Allah. Baik, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana keutamaan Ahlul Quran. Tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Dan Bapak Ibu juga sudah sering banget mendengarkan nasihat tentang ini. Bahkan di setiap bulan Ramadan, nasihat gak jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahwasanya keutamaan Al-Quran, salah satunya yang saya sebutkan, adalah akan ditempatkan menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kita sudah tahu. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah.
firman-firman Allah yang apabila kita membaca merupakan zikir tertinggi. Gak ada lagi zikir yang paling tinggi di atasnya Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pesan kami, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ridho dan ikhlas. Setelah 3 tahun menyekolahkan anak-anaknya di Abais atau pesantren Abais 1 tahun, 2 tahun di BPS gitu. Karena Masya Allah perkembangan atau perjalanan lembaga ini diawali di tahun 2020 di Abais masih gabung antara yang boarding, yang mondok 1 kelas dan 2 kelas yang pulang pergi. Lalu kemudian dengan izin Allah bertambah 1 lembaga berdiri di Cipanas, Cianjur, yaitu pesantren Imam Bukhari Boarding School. Kemudian akhirnya yang angkatan pertama pindah ke Cipanas. Setelah 3 tahun Bapak Ibu sekalian menitipkan anak-anaknya, maka minimal ada beberapa surah, alhamdulillah beberapa juz, nanti kita bisa lihat di sesi terakhir saat dibaca saat wisuda, posisi wisuda. Anak-anak kita ada yang menghafal Al-Quran 1 juz, alhamdulillah 1 juz ada ya. Karena apa? Waktu di awal masuk Abais sebenarnya belum bisa baca Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran. Jadi beberapa tahun, 1 tahun lebih mungkin masih tahsin ya. Dan qadarullah akhirnya hanya mendapatkan kurang lebih 1 juz. Ada juga yang mendapatkan 2 juz, 3 juz Al-Quran, 4 juz, 5 juz, 6 juz, 7 juz, ada 8 juz, 9 juz. Dan Masya Allah ada 1 yang 14 juz. Itu pun karena setelah di kelas 8 ikut program mulazamah di Solo ya, ada yang 12 juz. Tapi yang sampai terakhir di Imam Bukhari ada yang maksimal sampai 9 juz Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mau menghitung berapa ayat itu 9 juz? Mau menghitung? Kita ini Bapak Ibu sekalian, saya sendiri menghafal Al-Quran 1 surah, menghafal Al-Quran 1 surah butuh berhari-hari, bahkan berpekan-pekan. Kenapa? Kita ini otaknya udah banyak cabang. Benar nggak Bapak-Bapak? Ibu, benar ya? Tapi Masya Allah anak-anak kita syukuri berapapun yang ia dapat. Namun yang paling berat Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya pesankan. Yang paling berat dari semua, dari memulai tersebut adalah istiqomah. Dan ini yang ingin saya pesankan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tolong dibantu, dijaga keistiqomahan anak-anak kita. Kenapa mereka sudah bersusah payah? Mereka sudah menghafal Al-Quran sambil ngantuk. Mereka sudah membaca berkali-kali, bahkan mungkin sudah tak terhitung berapa kali mereka mengulang ayat-ayat tersebut. Mereka memurojaah, setiap mau ujian diulangi, setiap mau ujian diulangi. Dan ini yang nanti paling berat Bapak Ibu sekalian, paling berat saat mereka nanti keluar dari sekolah, saat mereka keluar dari pesantren. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dengan qadarullah berbagai macam alasan, anak saya sekolah di sekolah umum yang tidak ada program tahfiz Qur'annya. Apa yang terjadi? Di sana mereka memperebutkan prestasi akademik.
jadi juara, jadi ranking, belajar matematika, belajar ini dan belajar itu dan seterusnya. Itu yang mereka perebutkan. Saya tidak melarang Bapak Ibu sekalian. Wallah, saya tidak melarang masuk ke sekolah umum. Tapi yang ingin saya pesankan Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata setelah dari ABAIS, setelah dari IBBS, anak-anak Bapak Ibu sekalian masuk ke sekolah umum, tolong dijaga keistiqomahannya mereka membaca Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran, minimal yang 3 juz mereka bawa dari sini, mereka pertahankan sampai mati. Minimal. Dan insya Allah mereka akan menjadi seorang imam yang baik. Minimal untuk keluarganya, minimal untuk saudara-saudaranya. Tapi kalau ini sampai hilang, betapa ruginya kita. Sangat disayangkan kalau ini hilang. Itulah yang menjadikan kami sebagai pendiri sekolah di yayasan ini membuat program tahfiz Quran di Imam Bukhari dan di Abdurrahman bin Auf, tidak mengejar jumlah ziyadah. Tidak mengejar mereka sudah menghatamkan 30 juz atau belum, tidak mengejar itu. Tapi yang kita tekankan ke mereka adalah bagaimana mereka bisa mungkin hafalannya itqan, kuat di hati dan di dada mereka. Ini yang kami inginkan. 1 juz itu banyak Bapak Ibu sekalian. 10 lembar Al-Quran. Kalau untuk jadi imam taraweh, 1 juz itu lebih dari cukup Bapak Ibu sekalian. Lebih dari cukup. Apalagi anak kita sampai 3 juz, sampai 5 juz, 7 juz, 9 juz. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang harus kita pertahankan. Tidak harus hatam, mereka ziyadah 30 juz. Tapi berapa yang mereka dapat hari ini, tolong Bapak Ibu sekalian diingatkan. Karena ada ancaman ketika mereka melupakan hafalan mereka. Maukah anak-anak kita menjadi sebaik-baiknya manusia, Ibu sekalian? Mau anak-anak kita membawa kita ke surga yang paling tinggi? Tentu mau. Walaupun hari ini masih malu-malu, mau, Masya Allah. Tapi anak saya udah daftar di sekolah. Kuatkan tekad, kuatkan tekad anak saya. Kamu boleh sekolah di sekolah ini, tapi ingatlah, hafalan kamu jaga ya. Hafalan Quran kamu jangan sampai hilang. Salah satu cara menjaga hafalan adalah dengan apa? Menjauhi apa Nana? Menjauhi maksiat, ya. Menjauhi maksiat. Mudah-mudahan nanti walaupun sekolah di sekolah yang umum tercampur baur laki-laki perempuan, tetap bisa menjaga. Dan ini yang sesungguhnya sebagai apa? Sebagai ujian hidup itu sesungguhnya di situ. Karena pasti yang di pesantren suatu saat pasti akan keluar. Yang di sekolah-sekolah tahfiz full day pasti juga akan bergaul dengan teman-teman di lingkungan. Dan untuk menjadi istiqomah itu yang harus kita usahakan. Yang kedua, jadi lama ya? Ini kalau sudah ngomong kayaknya ini susah berhentinya. Ya, nanti tolong ingatkan ya. Pesan untuk wisudawan belum lagi. Yang kedua, yang terakhir untuk bapak-bapak dan ibu. Yang pertama tadi, tolong dijaga keistiqomahan anak-anak kita, ya. Karena setelah 3 tahun di kami titipkan kembali ke orang tua. Mudah-mudahan tidak hilang, walaupun 1 ayat tidak hilang. Kalau bisa bertambah, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah 3 tahun Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama, maka hubungan silaturahmi, ya, kalau kita di Indonesia walaupun tidak ada hubungan rahim, tetap kita sebut silaturahmi, ya.
Hubungan ini tetap harus terjalin, Bapak-Ibu sekalian. Dan mohon yang 3 tahun ini, mohon secara pribadi dan kami seluruhnya secara lembaga, mohon diikhlaskan, diridhokan, kekurangan-kekurangannya diikhlaskan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Seorang ulama salaf mengatakan bahwa berkahnya ilmu seseorang bukan dari banyaknya, bukan dari berapa dia menghafal Al-Quran, menghafal Al-Hadis dari gurunya, tapi berkahnya ilmu yang mereka dapatkan yaitu dari keikhlasan. Ketika orang tua yang menafkahi anak-anaknya membayar SPP, infak, setiap bulan membayar. Ada lagi bayar ini, banyak ya. Ikhlaskan. Kalau yang kemarin-kemarin masih ada yang gerundel di hati, ini lagi, ini ikhlaskan Bapak Ibu sekalian. Itu akan menjadi infak sedekah yang Bapak Ibu sekalian bayarkan dan Allah akan ganti. Dan itu janji Allah. Allah menjanjikan Allah akan menginfakkan kembali, akan diganti berlipat ganda. Tapi kalau apa yang kita berikan tidak ikhlas, kita mengungkit, kita merasa begini dan begitu, ingat, keberkahan ilmu didapatkan dari keikhlasan. Insya Allah kalau kita ikhlas, apa yang anak-anak kita dapatkan berkah. Itu 2 pesan untuk orang tua. Sudah jam berapa? Belum jam 10 ya. Sekarang untuk anak-anak sekalian ada 4. Saya singkat insya Allah. Ya. Oh iya benar itu, suruh dikasih tempat duduk itu. Kasihan berdiri itu MC-nya. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, ini ada 4 pesan dari Abina. Mereka kalau di pesantren manggil saya Abi. Ya, jadi ini semua anak-anakku. Ini anak-anak kami. Setelah 3 tahun kita kembalikan lagi, tapi insya Allah masih tetap jadi anak-anak kami. Ya. Jangan sampai kalian melupakan kami ya. Yang pertama, pesan kami singkat, jadilah generasi yang bertauhid. Ini ada yang hafal visi yayasan ya. Kalau ada yang hafal visi yayasan dikasih hadiah. Visi lembaga, coba ada yang hafal nggak? Nggak ditulis Ustaz di situ ya. Yang pertama yang kami harapkan dari kalian adalah jadi generasi bertauhid. Jadi kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah menjadi seorang dokter misalnya, menjadi seorang arsitek, menjadi seorang entrepreneur, menjadi macam-macam ya, maka tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kalian adalah generasi yang bertauhid, yang jauh dari kemusyrikan. Karena ingat, satu hal yang merusak amal dan yang akan menjauhkan kita dari surga Allah, yang akan membuat kita masuk ke dalam neraka adalah karena kemusyrikan. Dosa-dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah, tapi satu dosa yang gak bisa diampuni oleh Allah adalah kemusyrikan. Maka jadilah generasi yang bertauhid. Yang kedua, ini pesannya berkaitan dengan pesannya kepada orang tua. Anak-anak sekalian ingat, catat nih di hati kalian, jangan berhenti jangan berhenti jadi ahlul Quran. Jangan berhenti jadi ahlul Quran. Berapapun hafalan kalian adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah orang yang selalu mencintai Al-Quran, orang yang selalu membawa Al-Quran kemana saja. Jangan berhenti.
Coba perhatikan bulan yang dimana Al-Quran turun menjadi mulia, bulan Ramadan. Malam yang dimana turun Al-Quran menjadi mulia, malam Lailatul Qadar. Manusia, satu-satunya manusia yang diturunkan pertama kali oleh Allah padanya Al-Quran menjadi mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mau mengambil beberapa persen kemuliaan itu, maka jadilah Ahlul Quran. Kalau hari ini kita Bapak Ibu sekalian sulit menghafal, maka minimal kita harus menjadi penyantun Ahlul Quran. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu mensupport Ahlul Quran. Karena Allah akan memuliakan, meninggikan derajat Ahlul Quran. Saya Bapak Ibu tidak hafal Al-Quran. Saya tidak hafal Al-Quran. Saya tidak kuliah di Libya, tidak kuliah di Madinah, tidak. Saya kuliah S1 jurusan perikanan. Bagaimana menghafal Al-Quran? Sehari-hari bergelut dengan lautan. Praktikum di laut, di empang, di sungai, dimanapun. Saya bukan Ahlul Quran, tapi saya ingin menjadi bagian dari Ahlul Quran. Maka saya bercita-cita dari 10 bahkan 15 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya jadi guru tahun 2008. Saya bertekad, ya Allah, izinkan saya untuk mendirikan sekolah Al-Quran. Izinkan saya, ya Allah, ingin mendirikan pesantren Quran. Dan setelah sekian tahun, 11 tahun, Allah mengabulkan semua itu dengan izin Allah, dengan bantuan para wakif, dengan bantuan kaum muslimin. Saya ingin menjadi bagian dari Al-Quran. Anak-anak sekalian, kalau nanti di surga kalian tidak menemukan Abi, tidak menemukan Abi, tolong cari saya, nak. Cari saya, Abi mana ya? Yang menjadi wasilah, minimal menjadi wasilah kalian bisa menghafal Al-Quran. Cari supaya saya bisa bersama-sama kalian. Saya sudah gak mampu, mungkin udah sulit. Mampu walaupun hanya 1 surah, 2 surah, bertambah sedikit demi sedikit. Tapi tidak sama seperti kalian yang dalam 3 tahun bisa menghafal 9 juz, dalam 3 tahun bisa menghafal 6 juz. Masya Allah. Ini adalah kemuliaan yang tidak bisa kita tawar, yang harus kita masuk ke dalamnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, sering habis menasihatkan ini. Anak-anak sekalian, teruslah berlatih, teruslah melatih diri menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Anak-anak sekalian, ingat, sering banget, ini mungkin sudah hafal semua, kalian tidak akan dicela karena kurangnya ilmu kalian. Kalian gak akan dicela karena itu. Kalian gak akan dicela karena kurangnya hafalan kalian. Tidak akan dicela. Tapi kalian akan dicela, bahkan orang tua kalian akan ikut tercela, guru-guru kalian akan ikut tercela, kalau kalian tidak berakhlak dan tidak beradab. Betul nggak? Coba kita perhatikan. Ada orang pintar tapi tidak beradab, tidak berakhlak, pasti tercela. Walaupun dia pintar, walaupun dia Al-Quran 30 juz hafal, tapi akhlak adabnya jelek, pasti dia akan tercela. Tapi hari ini kita perhatikan, walaupun ilmunya tidak banyak, pas-pasan, tapi dia menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang punya budi pekerti yang tinggi, sopan santunnya, dia akan terpuji, dia akan dipuji dimanapun. Iya sih, si Anu itu memang akademik kurang, tapi Masya Allah adabnya luar biasa.
hormatnya, takrimnya kepada para guru, Masya Allah. Ini menjadi pujian. Maka akhlak dan adab ini harus dilatih. Tidak begitu saja langsung jadi, tidak begitu saja jadi, tapi harus dilatih. Maka mudah-mudahan Al-Quran yang ada di dada kalian menjadi karakter, menjadi bagian dari akhlak kita sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yang terakhir, walaupun kalian masih lulus SMP, baru lulus SMP, usia sekarang berapa? 15 kurang lebih ya, ada yang lebih ya. Walaupun kalian 15 tahun, tapi ingat, usia muda 15 tahun itu di masa-masa dulu, di masa para salaf. Imam Syafi'i 12 tahun sudah berfatwa, betul gak? 9 tahun sudah menghafal Al-Quran, bahkan sudah menghafal Mu'atta, kitab Mu'atta Imam Malik. Maka kalau hari ini kalian baru 15 atau 16 tahun, tapi saya pesankan kepada kalian, pilihlah jalan hidup sebagai orang yang mandiri. Pilihlah jalan hidup sebagai orang yang mandiri, yang memiliki jiwa kepemimpinan. Minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Minimal memimpin dirinya sendiri. Bagaimana memimpin dirinya sendiri? Dia tahu kalau itu keburukan, dia bisa melarang dirinya untuk tidak melakukan. Itulah kemandirian yang sesungguhnya. Apalagi bisa mandiri, sudah belajar mandiri secara ekonomi. Masya Allah. Anak-anak kita ini sudah ada juga sebagian yang belajar mandiri, khususnya di Imam Bukhari. Mereka setiap hari berdagang. Belajar berdagang, Masya Allah. Ada yang omsetnya 500.000 per pekan, pencairan 400, 500, Masya Allah. Mereka di sana kita support untuk terus belajar untuk menjadi orang yang mandiri. Mudah-mudahan lulus SMA sudah gak ada lagi yang minta biaya dari orang tua. Amin. Nah, itu nasihat atau pesan-pesan kami sebagai orang tua, sebagai pembina yayasan, dan sebagai partner, ya, mitra dari Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa dan orang tua santri. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita yang 3 tahun ini menjadi bagian dari pemudah atau yang memudahkan kita menuju sirat, berjalan di atas sirat, yang mana sirat ini adalah jalan terakhir. Apakah kita bisa masuk ke dalam surga secara langsung, atau nauzubillah mampir dulu ke neraka. Nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan selama 3 tahun ini dicatat sebagai amal soleh, sebagai pahala yang dibalas oleh Allah dengan jannatul na'im, surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mempersatukan kita di surganya nanti di akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.